Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama merenungi satu tema penting yang sering luput dari perhatian, namun sangat berdampak dalam kehidupan keluarga, yakni warisan. Sebuah titipan dari orang tua yang apabila disikapi dengan bijak akan mendatangkan keberkahan. Namun, jika diabaikan atau disalahgunakan, bisa menjadi sumber perpecahan, dosa, bahkan murka dari Allah. Oleh Dr. Arifin Siregar. Sekadar bahan masukan pemikiran bagi orang tua atau ayah, ibu yang bertindak sebagai pewaris, dan kepada anak di mana mereka sebagai penerima harta warisan, agar si orang tua dan si anak tidak terlanjur melanggar hukum warisan yang cara-cara telah diatur oleh Allah dan Rasul-Nya agar mereka selamat dunia akhirat. Adalah orang tua atau ayah dan ibu dari anak-anaknya, adalah berusaha sekuat tenaga, inginkan kelak di hari tuanya harta untuk belanja hidupnya dan menyediakan harta warisan untuk para anaknya. Kalau-kalau di antara anaknya ada yang bernasibnya kurang beruntung, memerlukan sebagai modal usaha kelanjutan hidupnya. Ketahuilah di mana. Untuk semua hal yang di atas ayah dan ibu atau para orang tua, bekerja membanting tulang, tidak kenal lelah, terbungkuk-bungkuk, diterpa panas maupun hujan, demi untuk membesarkan, menyekolahkan, menikahkan, dan menyediakan harta yang akan diwariskan. Semoga menjadi modal untuk hidup anak-anaknya, agar selamat dunia dan akhirat setelah ayah dan ibunya wafat. Menjadilah mereka terhindar dari sidang sengketa atau bertengkar, sehingga mereka hidup rukun dan damai, dan selamat dunia dan akhirat. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, apabila ayah atau ibu meninggal, maka harta warisan harus segera dibagi kepada ahli waris. Rujukannya, Quran Surah An-Nisa 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, 1. Apabila si ayah meninggal, maka si ibu memperoleh 1/8 bagian dari harta warisan yang ada. 2. Apabila si ibu meninggal, maka si ayah memperoleh setengah bagian jika tidak mempunyai anak. 3. Si ayah memperoleh 1/4 bagian jika mempunyai anak, yaitu si anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dan si anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Komentar. Kenapa ahli waris berkewajiban menyelesaikan harta warisan harus atau wajib dibagi? Apa hukumnya, apa ganjarannya, atau apa ancamannya jika menolak, menghalangi, atau melalaikannya? Sehingga gagalnya pelaksanaan pembagian harta warisan di dalam keluarga. 1. Quran Surah An-Nisa ayat 14 menerangkan bahwa apabila tidak dilaksanakannya pembagian harta warisan secara hukum faraid, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatnya di neraka. 2. Hadis riwayat Muslim yang menyatakan, bagilah harta itu di antara ahli waris itu berdasarkan kitab Allah, sesuai Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Hadis riwayat Ibnu Majah yang menyatakan, siapa yang melarikan atau menguasai warisan ahli waris, tidak mau membagi mencuranginya, maka Allah memutus warisan yang menghalangi warisan tersebut dari surga pada hari kiamat. 4. Quran Surah An-Najm ayat 38. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Allah taziru waziratu wizra ukhra, yang artinya, dan tidaklah seseorang itu mendapatkan dosa akibat dari dosa orang lain. Berarti Quran Surah An-Najm ayat 38 ini menerangkan setiap kesalahan atau tidak menjalankan hukum di atas, maka masing-masing akan menerima dosanya sendiri. Kemudian sangat penting perlu diketahui hadis riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ridho Allah terhadap si anak adalah setelah adanya ridho orang tuanya. Tersiratnya arti hadis ini di mana si anak masuk ke surga setelah melalui pintu ridho orang tua. Hadis riwayat Muslim. Dirimu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Komentar. Jadi, dari hadis ini, jangan berpikir bahwa orang tuamu atau ayahmu pernah berutang atau ada berutang pada dirimu, anaknya. Rujukannya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada berkata, sebanyak gunung Uhud pun engkau berikan hartamu kepada orang tuamu, tidak akan pernah selesai utangmu, pengorbananmu, dan kebajikanmu kepada orang tuamu. Komentar. Barang siapa menghambat, menghalangi pembagian harta warisan,
maka ini berarti orang tersebut mendapat dosa besar dan berlipat ganda. Karena di mana? 1. Telah merampas hak di antara keluarganya. Kedua, telah melanggar hukum Allah, di mana harta warisan harus dibagi, namun dihalangi oleh di antara ahli waris. Ketiga, telah membuat di antara keluarganya menderita, di mana mereka membutuhkannya. Keempat, karena orang tersebut telah memakan harta-harta yang haram. Kelima, janganlah dendam membuat di antara si anak menghalangi pembagian harta warisan. Di mana kata Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam, gara-gara dendam sebiji zarah di hati seseorang, maka menghalangi dirinya untuk masuk surga. Kesimpulan, marilah kita doakan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga harta warisan yang disiapkan atau disediakan oleh setiap orang tua diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selesaikan sesuai hukum Allah, serta mendatangkan rukun, damai, dan kebahagiaan bagi orang tua dan si anak oleh pembagian harta warisan. Amin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, warisan bukan hanya perkara pembagian harta, tetapi amanah, ujian, dan jalan menuju keridhaannya. Maka marilah kita doakan, semoga seluruh harta warisan yang disiapkan oleh orang tua diberkahi oleh Allah, dibagi sesuai hukumnya, dan membawa kedamaian serta kebahagiaan bagi seluruh anggota keluarga, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini kepada orang-orang terdekat Anda. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan ceramah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.